Biasanya kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Kalau di BPOM itu kita kenal namanya ceklik. Dari Jalan Kampung Bedagai Perumahan Mitra Halim Kota Pinang, inilah 91,5 3FM. Love, music, and friendship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua di suasana siang hari ini. Kesempatan buat Anda semuanya sahabat Tri ya. Oke, kali ini kita hadir di suasana siang hari ini yang cukup luar biasa. Cuaca agak gimana gitu ya. Yang mana di edisi kerja tanggal 24 Agustus 2023. Baik, kali ini kita datang kehadiran 3FM Talk Show ya. Yang kali ini datang dari Bapak Denny Purba, sekaligus Kepala Lokal POM Tanjung Balai, dan juga Tiffany Staf Intokom dari Lokal POM Tanjung Balai. Nah, gini sahabat Tri, buat para sahabat Tri di mana saja berada yang mungkin lagi stay tune Radio Tribagai Suara Kota Pinang, ya kali ini kita hadir bersama-sama untuk mendengarkan talk show 3FM buat Anda semuanya, yaitu cerdas memilih dan mengkonsumsi suplemen kesehatan yang aman. Nah ini ya, jadi buat sahabat Tri juga harus ini perlu banget ini dengan suasana hari ini kerja sambil dengar radio dan beberapa informasi talk show kita hari ini sangat luar biasa, sangat manfaat sekali untuk hari ini, terutama buat ibu-ibu ini ya. Baik, kita langsung saja kenalan dulu, yaitu langsung saja kita sapa Bapak Denny Purba sekaligus Kepala Lokal POM Tanjung Balai. Gimana kabarnya buat Bapak hari ini? Halo Mas Ipul, sangat baik. Kirim salam untuk semua sahabat Tri FM dimanapun berada. Betul, senang berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Iya, betul sekali. Nah, gimana dalam perjalanan tadi hari ini tadi Bapak? Ya, hari ini lancar semuanya. Kemarin kami sudah nginap di Kota Pinang dan hari ini kita menuju ke radio 3FM untuk bertemu dengan sahabat-sahabat 3FM dimanapun berada. Betul sekali. Wah, sebenarnya sudah lama juga belum datang ke sini ya? Iya. Sudah ada setahun. Setahun ya? Oh, sudah setahun. Oke, baik, kali ini buat sahabat Tri, langsung saja perbincangan kita di suasana yang luar biasa hari ini. Sangat begitu cerah, walaupun keadaan luar sana juga ada yang mendung, ada yang gimana cuaca hari ini. Nah ini bagus banget ini buat sahabat Tri untuk mendengarkan talk show hari ini. Ya, baik, buat Bapak kali ini ya mungkin saya juga ingin bertanya tentang hal-hal bagaimana sih POM ini untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, khususnya buat Labuan Batu Selatan gitu ya. Iya, kali ini bentuk dalam kesediaan suplemen kesehatan yang diizinkan itu seperti apa sih? Ya, makasih Bang Ipul. Jadi ini kami sampaikan dulu apa itu suplemen kesehatan ya, supaya kita sahabat-sahabat 3FM jadi tahu ya. Jadi suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, itu satu ya. Terus memelihara fungsi kesehatan. Selanjutnya meningkatkan fungsi kesehatan, memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Itulah dia suplemen kesehatan. Jadi ada bentuk suplemen kesehatan yang diizinkan. Ini perlu kami sampaikan ya, Bang Ipul ya, supaya sahabat-sahabat 3FM jadi tahu ya. Jadi bentuk sediaan suplemen kesehatan yang diizinkan, dia berbentuk serbuk, berbentuk kaplet ya, berbentuk terus berbentuk gummi, terus berbentuk granul, berbentuk tablet effervescent yang kalau kita biasa kita celupkan ke air, dia langsung larut. Nah itu biasa ya. Ada berbentuk kapsul, bentuk kapsul sudah tahu ya bagaimana. Berbentuk cairan obat dalam dan berbentuk pil. Jadi ada 9 bentuk sediaan suplemen kesehatan yang diizinkan Bang Ipul. Gitu. Dan ada juga yang bentuk sediaan suplemen kesehatan yang dilarang. Jadi ada yang diizinkan,
ada yang dilarang. Iya. Kalau yang dilarang dia yang bentuk intravaginal Iya. yang dimasukkan melalui vaginal ya. Iya. Ada tetes mata. Jadi suplemen kesehatan tidak boleh dalam bentuk tetes mata. Oke. Selanjutnya ada bentuk parenteral yang disuntik ya. Oh iya. Terus ada bentuk suppositoria yang dimasukkan melalui dubur. Jadi ini bentuk sediaan suplemen kesehatan yang dilarang. Jadi ada yang diizinkan, Iya. ada yang dilarang. Nah, supaya kita tahu Bang Ipul ya. Iya, memang betul harus tahu masyarakat Labuan Batu Selatan khususnya ya. Dan yang perlu juga ini buat masyarakat Labuan Batu Selatan perlu juga ya harus ketahui. Nah, ini mungkin hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan suplemen kesehatan ini benar sekali. Iya. Ya. Ini sangat perlu ya karena kita kan kadang-kadang Iya. kita bisa aja ada promosi, ada iklan kita kepingin beli tapi kita nggak tahu apa yang perlu diperhatikan ya kan. Iya, betul. Jadi hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan suplemen kesehatan, Iya. suplemen kesehatan bermanfaat memelihara stamina tubuh dan kebugaran. Nah, suplemen kesehatan aman digunakan jika sesuai aturan pemakaian. Jadi tetap diperhatikan aturan pemakaiannya, Bang Ipul ya. Selanjutnya suplemen kesehatan tidak menggantikan makanan seimbang dan bergizi. Jadi makanan seimbang dan bergizi tetap perlu kita konsumsi. Jadi jangan berarti kalau kita sudah makan suplemen kesehatan kita tidak perlu lagi memakan makanan berimbang dan bergizi. Jangan ya. Terus suplemen kesehatan tidak digunakan untuk mengobati penyakit. Nah, dia tidak mengobati penyakit. Jadi kalau kita ada penyakit lainnya tetap kita makan obat. Jadi dia jangan karena sudah kita misalnya sudah mengkonsumsi suplemen kesehatan kita nggak perlu makan obat. Padahal tadi kita misalnya ada misalnya hipertensi atau ada penyakit yang gula atau apa, tetap kita perlu makan. Jadi makanya disebutkan aman digunakan jika sesuai aturan pemakaian karena setiap suplemen kesehatan itu ada aturan pemakaiannya berapa banyak dia boleh digunakan satu hari. Ya, gitu contohnya Bang Ipul. Iya. Jadi hal yang perlu diperhatikan itu banyak sekali ya Bapak. Iya, ini perlu kita perhatikan. Betul sekali. Jangan karena kita sudah merasa sudah pede minum suplemen kesehatan, kita tidak perlu lagi makan obat yang ada sesuai dengan penyakit kita. Jangan. Iya, betul sekali. Nah, itu perlu sekali buat sahabat Tri ya. Iya. Nah, kali ini buat sahabat Tri juga mungkin bertanya juga ini beberapa jenis suplemen kesehatan yang dapat digunakan dan untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh ini. Nah, ini sangat menarik ya. Menarik imunitas tubuh, kekebalannya tubuh. Jadi gini, Bang Ipul, kan kadang-kadang kan kita dengar ada polusi udara ya, polusi tercemar udara itu sangat perlu kita kadang-kadang minum suplemen kesehatan ya. Jadi yang pertama yang perlu kita minum misalnya zinc. Ya, zinc ini berperan dalam pembentukan dan perkembangan sel, termasuk sel yang bekerja pada sistem daya tahan tubuh. Jadi ini perlu di suplemen kesehatan zinc ya, atau seng ya. Iya. Ada selenium, dia memiliki efektivitas intoksitasi dan meningkatkan respon imun. Nah, ini tujuannya selenium. Kalau ada probiotik, probiotik ini berfungsi menjaga kesehatan saluran cerna sehingga memperkuat daya tahan tubuh. Ini yang perlu kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi cocok banget ini tiga-tiga ini cocok sekali ya. Harus diperhatikan. Termasuk ini satu lagi, ada lagi yang kami tambahkan. Apa itu? Ya, vitamin C. Ini mungkin semua kita sahabat Tri sudah mengenal ya vitamin C dan banyak sekali fungsinya ini ya. Dia berperan dalam mendukung fungsi sistem daya tahan tubuh untuk memelihara kesehatan tubuh. Ini fungsinya vitamin C. Ada vitamin D. Vitamin D juga membantu memelihara kesehatan tulang dan daya tahan tubuh. Ada vitamin E, Bang Ipul. Dia memiliki efektivitas antioksidan dan meningkatkan respon imun. Nah, jadi ini perlu kita konsumsi untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Iya, berarti betul sekali. Dan ini semua nanti di dalam kemasannya, Bang Ipul, ada dosis-dosisnya. Jadi kita perhatikan pemakaiannya. Misalnya dia satu hari berapa miligram cukup. Jangan kita melebihi dari dosis yang dianjurkan. Iya. Oke, sahabat tadi sangat perlu sekali ya, itu beberapa jenis suplemen kesehatan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Nah, ini sangat baik sekali buat sahabat Tri. Imun tubuh kita harus semangat lagi, lebih kuat lagi gitu ya.
Oke Bapak, buat selanjutnya mungkin kita pertanyakan nanti setelah pesan-pesan berikut ini buat. Oke. Berarti tetap untuk stay tune 91,5 FM. Ya. Oke, lagi 91,5 FM Radio Tribaga Suara buat Anda semuanya. Wow, tadi sudah berbincang-bincang kepada Bapak Denny Purba sekaligus Kepala Lokal POM Tanjung Balai ya. Ya mungkin tadi sudah kita sudah bahas ya bagaimana tentang namanya hal yang membuat Anda menjadi tahu ya bagaimana cerdas memilih dan mengkonsumsi suplemen kesehatan yang aman. Nah, kali ini kita berbincang-bincang kepada kakak kita yaitu kakak Tiffany Staf Intelkom dari Lokal POM Tanjung Balai. Nah, nih sahabat Tri, kita langsung saja kenalan dulu buat kakak kita di suasana siang hari ini. Halo kakak, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Halo Bang Ipul dan sahabat Tri FM ya. Betul sekali. Kayaknya kita terakhir tahun 2021 ke Tri ya. Iya, tahun lalu belum ada soalnya. Iya. Jadi mungkin boleh perkenalan lagi. Nama saya Tiffany. Iya. Saya staf di bagian informasi dan komunikasi Lokal POM di Kota Tanjung Balai. Betul Jadi sekali. BPOM itu tugasnya tidak hanya mengawasi, tapi kami juga ada tugas melakukan sosialisasi, memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya. Iya. Ini adalah salah satu bentuk edukasi kita ke masyarakat nih dengan talk show gitu. Betul sekali. Nah, mungkin buat masyarakat Labuan Batu Selatan pentingnya ada POM ya untuk bisa kita ketahui untuk daerah Labuan Batu Selatan ya. Benar. Ya, kali ini langsung saja kita pertanyakan dan juga buat sahabat-sahabatri juga yang pengen tahu banget nih untuk acara talk show hari ini. Ya, buat Kak Ivani juga ya. Kali ini saya bertanya tentang tantangan pengawasan suplemen kesehatan itu seperti apa sih? Oke, pertanyaannya menarik nih. Iya, betul sekali. Jadi di zaman yang serba digital ini gitu ya, dimana kita bisa mengakses informasi dengan begitu cepat dari internet itu tersedia ya berbagai macam informasi. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang sesuatu itu gampang gitu ya, jauh lebih gampang dibanding dulu. Nah, tetapi di satu sisi jadinya pengawasan itu ada tantangan yang lebih lagi jadinya. Misalnya ya dari hoax misalnya yang beredar. Jadi kan dengan semakin mudah kita mengakses informasi tadi, hoax-hoax ini juga mulai bermunculan gitu. Dan biasanya hoax atau berita yang tidak benar ini itu memanfaatkan kepanikan di masyarakat gitu. Jadi biasanya dia memanfaatkan ada unsur kepanikan sehingga dia gampang viral. Biasanya dari grup WhatsApp keluarga gitu ya, atau dari sosial media juga gitu. Cepat menyebarnya gitu. Nah, hoax-hoax ini menjadikan tantangan yang lebih lagi di bidang pengawasan. Oleh sebab itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk mencari sumber beritanya itu dari yang terpercaya. Betul gitu. sekali. Misalnya dari website BPOM dari www.pom.go.id gitu ya. Ataupun dari sosial medianya BPOM atau sosial medianya Lokal Tanjung Balai. Boleh nih nanti mungkin saling follow gitu ya. Iya, betul sekali. Itu salah satunya. Kemudian juga dengan supply dan demand yang tinggi di masyarakat, terutama kemarin ya kita rasakan pada saat pandemi itu demand di masyarakat untuk suplemen kesehatan ini semakin meningkat. Betul gitu. sekali itu. Terus juga suasana di ibu kota kita sekarang katanya lagi ini ya banyak polusi gitu. Betul. Ya yang cukup mengkhawatirkan gitu. Itu juga yang membuat kita tentu lebih perlu lagi menjaga kesehatan atau memelihara kesehatan. Nah itu jadi supply dan demand yang tinggi di masyarakat ini tentu menyebabkan tantangan juga gitu. Kalau misalnya demand-nya tinggi, hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu ya yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi suplemen kesehatan yang tidak aman ataupun menyebarkan berita yang tidak benar terkait suplemen kesehatan atau hoax tadi. Ataupun memproduksi suplemen kesehatan tapi iklannya itu overclaim, promosinya berlebihan gitu dari yang seharusnya gitu. Itu dia yang kedua. Terus kemudian dengan kita semakin mudah mengakses media sosial, itu kan bermunculan ya konten creator, influencer, endorser gitu Bang Ipul. Jadi
tentunya para content creator ini perlu kita edukasi juga bagaimana suplemen kesehatan ataupun obat dan makanan yang memang baik gitu, yang aman gitu untuk kita konsumsi. Karena nanti followersnya itu kan bisa terpengaruh ya untuk membeli produk yang dia promosikan tadi. Jadi tentu BPOM juga biasanya itu bekerja sama dengan para influencer, content creator untuk bisa menyebarkan informasi yang tepat gitu. Kalaupun mengendorse yang sudah aman gitu produknya, gitu. Kemudian juga di samping sosial media tadi ada influencer, ada endorser atau content creator. Di sisi lain kita juga sekarang kan semakin mudah membeli atau mendapatkan suplemen kesehatan, bisa dari belanja online gitu ya. Jadi di marketplace itu kan banyak. Nah, kadang-kadang ya, hal ini juga dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual produk-produk yang ilegal. Gitu. Kesempatan ya. Iya benar. Jadi memang tantangannya cukup besar di bidang pengawasan gitu, Bang Ibu. Betul sekali. Nah, ini sahabat tentang bagaimana tentang pengawasan suplemen kesehatan, dan kita harus lebih bijak lagi, lebih lagi waspada lagi untuk beberapa kemudahan dalam akses media untuk hal seperti itu ya. Nah, kali ini juga bagaimana sih peran Badan POM itu seperti apa gitu? Oke, jadi Badan POM menyadari bahwa kami itu tidak mungkin mampu bekerja sendirian. Atau zamannya sekarang zaman kolaborasi ya, kita nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Nah, jadi BPOM juga menyadari hal tersebut, sehingga kalau di BPOM itu kita ada namanya sistem pengawasan 3 lapis atau 3 pilar. Jadi 3 pilar itu maksudnya ada 3 unsur di dalamnya yang saling bersinergi untuk melakukan pengawasan tadi, mulai dari pemerintah dalam hal ini khususnya Badan POM yang memang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan obat dan makanan gitu. Kemudian di unsur kedua itu ada pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini juga kita dorong untuk memproduksi, mendistribusikan, mempromosikan produk suplemen kesehatan itu yang memang memenuhi ketentuan dan aman untuk masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga ada masyarakat itu sendiri gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan kalau misalnya demand terkait suplemen kesehatan mungkin yang ilegal itu masih tinggi di masyarakat, itu kan dimanfaatkan oleh oknum gitu ya. Tapi kalau misalnya demandnya kita putuskan nih dari masyarakat, tidak ada lagi demand dari masyarakat karena masyarakat sudah lebih cerdas untuk memilih suplemen kesehatan yang aman, itu tentunya nanti hal ini akan menutup peluang bagi oknum-oknum tadi gitu. Jadi di sini masyarakat tetap kita berikan edukasi bagaimana untuk memilih produk yang aman gitu. Sehingga demand terkait produk-produk tadi itu berhenti gitu kan, karena pintu terakhirnya itu di kita sendiri sebenarnya gitu Bang Ipul. Jadi kan kita yang harus cerdas juga, bijak dalam memilih suplemen kesehatan mana yang mau kita konsumsi. Gitu. Iya betul sekali ya. Sudah jelaskan buat kakaknya tersebut tentang bagaimana peran Badan POM sahabat Tri ya. Dan kembali lagi untuk pertanyaannya nih buat masyarakat Labuan Batu Selatan juga ya, buat POM-nya pemberdayaan masyarakat itu seperti apa gitu. Oke. Tadi kan dibilang salah satu unsurnya adalah masyarakat gitu ya dari sistem pengawasan 3 pilar tadi. Jadi biasanya kita melakukan pemberdayaan masyarakat kalau di BPOM itu kita kenal namanya ceklik. Gitu. Ceklik ini ada 4 huruf di dalamnya Bang Ipul. Ada huruf. Waduh, apa itu? Benar, ada huruf K, L, I dan K. Jadi cek K yang pertama itu cek kemasan. Jadi kita pastikan untuk memilih kemasan yang memang masih baik, tidak rusak, tidak bocor, tidak penyok, sobek ataupun menggelembung gitu ya. Sebelum membeli suplemen kesehatan gitu. Kemudian ada huruf yang kedua L, cek label. Cek label. Jadi kita baca semua informasi yang tertera di labelnya gitu. Karena mulai dari dosis atau aturan pakainya, kemudian kontraindikasi dari suplemen kesehatannya, dan informasi-informasi yang tertera di labelnya gitu. Jadi kita jangan malas untuk membaca label gitu. Tadi sudah cek kemasan, label, terus ada huruf yang ketiga I, izin edar. Jadi cek izin edar. Pastikan produk suplemen kesehatan tersebut sudah terdaftar di Badan POM
Gitu, jangan membeli yang belum terdaftar gitu, karena kita tidak bisa menjamin keamanannya nanti gitu. Nah, kode daftarnya itu kalau di BPOM itu dia biasanya nomor izin edarnya itu formatnya POM, terus diikuti dengan huruf SD, itu untuk suplemen kesehatan yang diproduksi lokal atau dalam negeri, ataupun SI untuk suplemen kesehatan impor, dan SL gitu untuk suplemen kesehatan lisensi. Kemudian diikuti dengan 9 digit angka. Jadi misalnya kalau suplemen kesehatan yang diproduksi Indonesia atau nanti kodenya POM, SD, kemudian ada 9 digit angka di belakangnya. Gitu. Ada di nomor digit angkanya ya? Iya, jadi kodenya seperti itu kalau untuk suplemen kesehatan, Bang Ipul. Betul sekali. Kemudian tapi kita juga harus waspada karena kadang-kadang ada juga oknum yang memalsukan nomor izin edar gitu. Itu bagaimana caranya? Nah, jadi kita juga punya aplikasi namanya BPOM Mobile. BPOM Mobile ini bisa kita download di Play Store, bisa di App Store juga sudah tersedia gitu ya. Jadi kalau di suplemennya itu sekarang kita menerapkan ada namanya 2D barcode atau QR code. QR code itu yang bentuknya kotak gitu ya, barcode itu bisa kita scan untuk memastikan keaslian nomornya dari aplikasi BPOM Mobile tadi gitu. Kalau misalnya di scan terus hasilnya muncul, nanti berarti produknya terdaftar. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak, berarti kita harus waspada nih gitu terhadap produknya. Jadi kalau boleh itu jangan dibeli gitu ya. Kita kan nggak mau berspekulasi dengan kesehatan kita gitu ya. Itu tadi cek KL izin edar, dan ada yang terakhir satu lagi, cek kadaluarsa. Jadi pastikan kita jangan membeli produk yang sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi yang pastinya belum kadaluarsa dong kita beli gitu. Jadi itu tadi ceklik. Dan ceklik ini tuh nggak cuma berlaku untuk suplemen kesehatan, tapi untuk semua produk obat dan makanan. Betul sekali. Gitu. Nah, itu buat masyarakat pastinya lebih teliti lagi. Cuma gampang sekali, hanya bisa klik saja ya. Jadi nggak usah malas untuk melihat dari pemberdayaan masyarakat tersebut ya. Buat Kak Ivani ya, kembali untuk bagaimana sih tips menggunakan suplemen kesehatan tersebut? Jadi mungkin ada sedikit tips tambahan lagi ya. Jadi ini terutama sih khususnya untuk suplemen kesehatan yang overclaim gitu. Overclaim misalnya dia dia buat klaimnya itu mampu mengobati penyakit A, penyakit B gitu. Padahal kan suplemen kesehatan ini bukan obat gitu, Bang. Jadi waspada, jangan mudah tergiur klaim suplemen kesehatan, apalagi yang menawarkan efek instan. Karena suplemen kesehatan ini sifatnya adalah sebagai pelengkap kalau misalnya kebutuhan gizi kita tidak terpenuhi gitu. Jadi bukan berarti kita tidak makan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, itu yang utama. Tapi kalau misalnya kita lagi sedang dalam kondisi yang kurang fit atau misalnya lagi sakit, kita bisa mengonsumsi suplemen kesehatan supaya mempercepat penyembuhan gitu, boleh gitu ya, membantu mempercepat gitu. Tapi bukan berarti dia sebagai obat. Jadi kita harus waspada terkait klaim-klaim yang berlebihan. Itu banyak tuh klaimnya bisa mengobati ini A, B, C, D gitu, kayak berbagai penyakit gitu ya, dia bisa mengobati, padahal bukan gitu. Kemudian selalu update informasi yang terkini dari Badan POM bisa melalui sosial media. Kalau di sosial medianya BPOM, Loka Tanjung Balai itu ada @bpom.tanjungbalai Instagramnya, atau dari BPOM Tanjung Balai di Facebook kita juga ada channel YouTube, boleh merujuk ke situ. Kemudian selalu mencari informasi itu dari sumber yang memang terpercaya gitu, dari websitenya Badan POM ataupun dari sosial medianya BPOM yang resmi gitu. Iya, betul sekali. Buat sahabatris sudah dijelaskan bagaimana hal-hal pemberdayaan masyarakat. Nah, sahabatris lebih waspada lagi, lebih bijak lagi untuk memilih barang-barang produk-produk yang harus Anda inginkan ya. Cuma syarat klik saja ya. Benar. Udah hafal nih kayaknya Bang Ipul nih, klik kita apa ya? Bukan klik gitu aja, tapi itu artinya ada gitu. Iya, ya benar. Kan? Betul sekali. Nah, sahabat terus belanja di supermarket lebih bijak lagi, lebih teliti lagi untuk melihat produk-produk yang harus Anda inginkan gitu sekali. Nah, buat sahabat juga ada berapa mungkin ingin tahu ya informasi-informasi yang sangat dibutuhkan buat sahabat di sana ya, buat Kak Ivani gimana ya? Iya, jadi
kita ada pesan sponsor dikit ya. Sebenarnya bukan pesan sponsor sih, Jadi apa itu? lebih ke slogan aja supaya iya, bisa diingat ke masyarakat. Tadi selain ceklik gitu ya sebelum membeli produk obat dan makanan, tapi untuk informasi terpercaya seputar obat dan makanan bukan kata orang, pastikan kata Badan POM. Betul sekali gitu ya. Harus kata BPOM juga ya. Benar. Jangan kata orang gitu. Benar. Kalau kata orang itu banyak sekali ya. Oke, sepertinya luar biasa ya Talkshow hari ini sudah kita hadirkan buat sahabat-sahabat di luar sana di hari Kamis ya. Kali ini tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2023 ya. Buat Kak Ivani mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Labuan Bajo Selatan? Pesan-pesan ada sampaian untuk masyarakat lebih teliti lagi dalam memiliki produk-produknya. Iya, oke. Yang pertama tentunya seperti yang saya singgung tadi di awal, suplemen kesehatan ini bukanlah sebagai sumber nutrisi ataupun sumber gizi yang utama, tetapi sebagai pelengkap gitu. Jadi supaya kita tidak salah kaprah. Kemudian kalaupun kita mau mengonsumsi suplemen kesehatan, sebelum kita membeli itu selalu lakukan cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kemudian jangan mudah tergiur oleh iklan atau klaim yang berlebihan oleh suplemen kesehatan. Selalu cek dan recheck lagi. Dan kita harus mencari informasi dari sumber yang terpercaya gitu. Jadi merujuk ke BPOM. Jadi bukan kata orang tapi pastikan kata BPOM gitu. Nah, mungkin sahabatnya sudah jelas ya, sudah paham dengan tadi Talkshow kita hari ini, cerdas memilih dan mengkonsumsi suplemen kesehatan yang aman. Nah, mungkin sampai di sini dulu Talkshow kita hari ini buat Kakak. Terima kasih buat Kak Tiffany ya sudah berkunjung ke Radio Tribaga Suara. Makasih banyak Bang Ipul. Terima sekali. Dan juga tadi ada Bapak Denny Purba ya, sekaligus Kepala Wakal POM Tanjung Balai. Iya. Oke sahabat, itu terus bersama kita di Talkshow 3FM hari ini buat Anda semuanya. Yang mudah-mudahan buat sahabat lebih bijak lagi untuk memilih mengkonsumsi dan suplemen kesehatan yang aman pastinya ya. Kami berdua pamit dulu, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.